Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali secara online, khususnya kepada mahasiswa Untirta, para teman-teman semua. Baik, hari ini materi kita adalah materi terkait metaheuristik ya. Metaheuristik. Ya, apa itu metaheuristik? Ini sempat dijelaskan di materi sebelumnya ya. Jadi ini adalah algoritma heuristik yang generik ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Kita banyak belajar terkait algoritma heuristik gitu ya. Nah, algoritma heuristik yang kita pelajari itu adalah algoritma yang memang khusus untuk kasus itu gitu ya. Kasus untuk model itu ya, untuk memecahkan suatu model matematik itu gitu ya. Jadi ada model matematik dikembangkan, kemudian salah satu pemecahannya dengan heuristik misalnya ya. Nah, algoritmanya ya khusus untuk model itu. Kalau metaheuristik ini generik ya, artinya apa? Ini bisa dipakai di eh, kasus-kasus lain gitu ya, umum gitu ya. Nah, misalnya bisa dipakai di kasus sekarang PTLF ya, perancangan tata letak atau penjadwalan dan sebagainya itu ya. Nah, ada dua yang akan kita pelajari ya, metaheuristik. Yang pertama adalah SA ya, ini yang sekarang simulated annealing ya, simulated annealing. Kemudian berikutnya adalah JA ya, genetic algorithm ya. Baik, pertama kita masuk dulu metaheuristik simulated annealing yang kasusnya adalah di sini kasus terkait permasalahan tata letak fasilitas gitu ya. Baik, apa itu annealing gitu ya? Annealing adalah suatu teknik yang dikenal dalam bidang metalurgi ya, dalam proses apa nih pembentukan kristal ini dalam suatu materi. Gimana untuk membuat kristal? Katanya untuk membuat kristal agar dapat terbentuk susunan kristal yang sempurna diperlukan apa? Proses ini pemanasan sampai tingkat tertentu, kemudian dilanjutkan dengan proses pendinginan yang perlahan lahan dan terkendali itu ya. Jadi proses annealing ini adalah proses untuk pembentukan kristal ya. Cara gimana? Jadi suatu materi itu dipanaskan sampai suhu tertentu ya, suhu tinggi tertentu, pasti dia akan berubah susunannya itu ya. Susunan partikelnya dia akan berubah karena dia dipanaskan gitu kan. Kemudian eh, setelah itu didinginkan secara perlahan-lahan. Pada satu titik pendinginan tertentu, susunan partikelnya bisa berubah kembali. Kita dinginkan lagi, bisa berubah kembali. Dinginkan lagi, berubah kembali. Nah itu mana titik yang membentuk susunan partikel atau atom yang paling sempurna itu ya. Nah, algoritma simulated annealing ini ya algoritma yang bekerja berdasarkan analogi tadi gitu ya, berdasarkan analogi tadi ya. Antara proses annealing material padat gitu ya, dengan proses pencarian solusi permasalahan optimasi kombinasi itu ya. Nah ini analoginya ya, yang disimulasikan seperti ini. Jadi ada materi ya, ada materi ya, di mana materi misalnya di ini sebagai reaktor misalnya di sini ya.
Nah, materi ini kemudian dipanaskan. Nah, saat dipanaskan dia membentuk susunan kristal atau susunan partikelnya seperti ini, gitu ya. Ini susunan partikel seperti ini, kristalnya seperti ini. Kemudian kita dinginkan ini, kita dinginkan perlahan dengan terkendali. Misalnya kita dinginkan sampai pada suhu T aksen segini. Nah, ini dia akan membentuk lagi susunan partikel membentuk kristal yang berbeda itu ya. Nah, di sini kita bisa pelajari ya penurunan suhu itu membentuk seperti apa itu kan. Hingga akhirnya ini habis gitu ya suhunya itu ya. Ini dari sini suhu diturunkan gitu ya. Dinginkan sampai habis. Saya ulangi ya. Ini. Nah, ini dinginkan ya, ini dinginkan, dingin, ini membentuk eh, susunan kristal yang baru gitu ya. Berhenti di sini, baru lagi gitu ya. Terus berhenti di sini, baru lagi gitu ya. Ini T aksen, dua gitu ya. Terus gitu ya. Sampai stop gitu ya. Nah, analogi ini kita gunakan untuk tata letak fasilitas gitu ya. Menyelesaikan permasalahan tentang fasilitas. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, kita ada T awal ya. Kalau tadi berapa? 1000 derajat Celcius ya. Ya. Ini bisa kita tentukan ya T awal dan ini T akhir gitu ya. Ya, contohnya adalah kita naikkan suhu sampai T awal, gitu kan. Layoutnya seperti ini, gitu kan. Kemudian kita ada ini nanti kita belajar di ada operator pertukaran ya. Kemudian ya kita turunkan suhunya pelan-pelan, suhunya pelan-pelan sampai sini ini turun, turun. Nah, ini proses penurunan suhu dengan terkendali dengan ini T aksen sama dengan T kali alfa ya. Nah, setiap penurunan ini akan berubah ya. Ini berubah layoutnya itu ya. Ya, ini adalah parameter-parameter yang mempengaruhi proses algoritma dissimulated annealing ya. Yang pertama ada temperatur ya. Temperatur ini ada temperatur awal ya, ada T awal, ada T akhir gitu ya. Ada T aksen, T akhir gitu ya. Ada T akhir gitu. Kemudian ini laju pendinginan gitu ya. Dari T awal ke T aksen itu seberapa cepat dia dinginnya gitu ya. Ini tergantung ini alpha ini. Kemudian ada operator pertukaran yang tadi ya, swap mutation ya. Ron 1 plus apa? 1 kali R N plus 1 ya. Nah ini, ron 1 plus R kali N min 1. Kemudian ada stopping rule ini. Nah ini, nah di sini ada guideline ya terkait temperatur awal nih. Bagaimana kita menentukan temperatur awal nih? Nah, trade off-nya gimana? Jika temperatur ini terlalu rendah ya, kalau terlalu rendah maka apa? Kita nggak banyak alternatif yang dapat kita ambil gitu ya. Maka banyak konfigurasi yang tidak memperbaiki ongkos akan ditolak. Alternatif-alternatifnya mungkin sedikit. Bisa jadi sudah sedikit nggak bagus lagi alternatifnya itu kan. Tapi kalau temperatur awalnya terlalu tinggi, alternatifnya malah lebih banyak gitu ya.
Alternatifnya lebih banyak, pilihannya banyak, memang baik, cuman kan waktu komputasi dan sebagainya akan lebih meningkat gitu ya. Nah ini ada trade off gitu ya. Gimana kita nih kayak awalnya nih, temperatur awalnya. Kemudian ini nilai akhir, ada temperatur akhir ini adalah sebagai stopping rule ya. Salah satu stopping rule jika T saat ini gitu ya, T saat ini sudah apa? Lebih kecil dari temperatur akhir atau CF ini. Stop kita ya. Kemudian di sini ada laju pendinginan alfa itu kan. Nah, ini sebagai faktor pengendali yang menentukan apa nih seberapa cepat sistem tersebut diinginkan gitu ya. Nah, ini ada trade off juga nih. Kalau kita terlalu cepat menginginkannya, cepat turun gitu kan. Dari 1000 derajat Celcius langsung turunnya drop ke 500 derajat Celcius misalnya. Apa nih? Ya, kalau di annulingnya ini katanya kalau terlalu cepat didinginkannya, atom-atomnya tidak tersusun dengan baik gitu ya. Nah, jadi proses quenching ini proses pemadatan ya. Nah, proses pemadatannya kurang baik gitu ya. Tapi kalau di kita berarti kalau turun cepat ya alternatif solusinya ya sedikit gitu ya. Tapi kalau lambat pendinginan terlalu lambat apa? Ya lama waktu komputasinya gitu ya, alternatif terlalu banyak ya. Nah, ini trade off gitu ya. Kemudian ini operator pertukaran ini kita bisa menukarkan eh, fasilitas ya antar setiap fasilitas itu dengan apa operator pertukarannya ini terserah ya. Sini yang sering dipakai adalah ini swap mutation. Ini dipakai juga di GA ya. Swap mutationnya ya. Swap mutation adalah rumusnya ini. Posisi ya yang akan ditukarkan posisi 1. Berarti kita dua kali nih posisi 1, posisi 2. Posisi adalah round. Kita pembulatan 1 tambah R. R ini adalah bilangan random ya. N min 1 N ini adalah jumlah fasilitas ya. Kemudian yang keempat ini adalah stopping rule ya. Nah ini banyak ya stopping rule-nya. Yang pertama adalah ini yang nomor 2 yang tadi ya, nilai parameter yang digunakan lebih kecil daripada nilai parameter temperatur akhir gitu ya. T yang saat ini kita lebih kecil dari temperatur akhir yang sudah kita setkan di awal gitu ya. Kemudian yang pertama, berikutnya adalah jumlah temperatur yang tidak menghasilkan perbaikan. Jadi kita sudah turunkan tapi ternyata seperti itu saja, nggak ada perbaikan gitu ya. Kemudian kalau jumlah epochnya sudah maksimum, epoch ini adalah dia iterasi gitu ya, tapi iterasinya bolak-balik gitu ya. Ya jumlah biasanya ini ada di neural network gitu ya, epoch gitu ya. Kalau kita iterasinya sudah iterasi bolak-baliknya adalah maksimum gitu ya. Kemudian yang keempat, sudah tidak ada lagi departemen yang bisa dipertukarkan gitu kan ya. Ya sebenarnya ini kan kita kombinatorial ya, kombinasi ya. Sebenarnya sudah habis tuh kombinasi pertukarannya itu ya. Pertukarannya udah habis, tapi suhunya masih bisa turun gitu kan. Nah itu kita bisa stop juga di sana. Nah ini flowchartnya. Nah ini flowchart ini sebagai guide yang detail ya dan jelas
eh, bagaimana kita mengimplementasikan algoritma meta-heuristic simulated annealing ini ke permasalahan pemecahan permasalahan tata letak fasilitas itu ya. Ini sangat jelas nih. Jadi lakukan di sini. Yang pertama adalah Anda harus apa? Ini mulai dari sini ya. Ini mulai hitung fungsi tujuan awal, Z awal. Ya. Biasanya tujuan awal kita apa? Minimasi ongkos, gitu kan. Atau minimasi jarak, total jarak. Gitu kan. Nah ini, Anda hitung dulu. Artinya apa? Kita sudah ada layoutnya ya, sudah ada layout existing, sudah ada ya. Artinya di sini layout existing ada, gitu ya. Jadi ini improvement ya, bukan construction ya. Kemudian apa? Anda tentukan parameter yang diperlukan di SA ini. Apa saja fasilitas hari ini, tetapi hari ini parameternya temperatur awal, C0, CF, alfa, kemudian operator pertukaran. Berikutnya Anda diminta untuk membangkitkan bilangan random dari 0, 1 gitu ya. Ini Anda bisa lakukan di Excel ya. Di Excel, kalau 01 dia sudah defaultnya ya. Anda tinggal sama dengan ren, kurung buka, kurung tutup, enter, ini langsung muncul bilangan random gitu ya. Kemudian lanjut berikutnya ke sini. Setelah Anda tetapkan bilangan random, tentukan posisi fasilitas yang ditukar P1 dan P2. Caranya gimana? Anda hitung dengan rumus ini, round 1 plus Rn-1 gitu ya. Anda ketahuan fasilitas mana yang akan ditukar, tukarkan P1, P2. Setelah ditukarkan, berarti di sana akan ada perubahan. Perubahan apa? Perubahan jarak gitu kan. Karena fasilitasnya ditukar. Berarti apa? Ini akan ada Z baru. Anda hitung lagi Z baru. Kemudian Anda bandingkan Z yang baru ini ya. Z baru tuh ini ya, Z baru. Anda hitung Z baru. Z baru ini adalah Z aksen ya. Lebih kecil nggak dari Z awal? Kalau lebih kecil, berarti lebih bagus kan? Langsung Anda ke sini ya. Terimalah itu sebagai layout baru ya. Kemudian Z aksen sebagai Z itu ya. Tapi bagaimana kalau tidak? Ternyata enggak Pak, enggak lebih baik nih. Saya dapat Z-nya lebih besar dari Z awal. Gimana Pak? Langsung tolak enggak? Oh, jangan dulu tolak. Di sini kita ada ini probabilitas. Kita hitung probabilitas penerimaan dengan rumus P sama dengan epsilon pangkat minus delta Z dibagi dengan T gitu ya. Nah, mana ini? Anda bandingkan nanti berapa nilai probabilitas dengan R. R itu apa? Bilangan random. Ya, kalau P probabilitas lebih besar dari bilangan random, ya berarti tetap terima walaupun Z-nya lebih jelek daripada Z awal, tapi tetap kita terima. Ya. Tapi kalau ternyata nilai probabilitasnya ini lebih kecil dibandingkan dengan random, Anda langsung tolak gitu ya. Tolak yang Z baru, kita pakai Z yang lama tetap ya. Kemudian apa? Kemudian kita ke T berikutnya, T aksen berikutnya, turunkan suhu ya. Turunkan suhu dengan cara ini alfa dikali T. Alfa dikali T. Turunkan suhu sampai apa? Sampai suhunya
Lebih kecil nggak dengan suhu akhir yang sudah kita tetapkan di sini nih? Temperatur akhir kita sudah tetapkan CF ini. Kalau belum, ya kita ulang lagi ke tahap ini, tukarkan lagi posisi. Tapi kalau sudah ya stop gitu ya. Proses berhenti solusi adalah Z yang terkecil gitu ya. Nah, ini detail ya flowchart ini. Nah, flowchart ini kita coba aplikasikan ya di kasus gitu ya. Nah, ini contoh aplikasinya ya. Nah, contoh ada kasus seperti ini. Kita ada layout ya, seperti ini layoutnya, gitu ya. Dan kita perbaiki dengan menggunakan SA ya, Related Annealing. Langkah yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu dulu berapa ini Z-nya. Z itu apa? Fungsi tujuannya bisa jarak material, bisa ongkos material. Kalau ongkosnya bisa kita anggap 1, ya udah jarak aja itu kan. Nah, di sini untuk kasus ini jarak ini kita pakai jarak ya. Hasil total jaraknya adalah ini. 1992,201 meter itu totalnya. Ya. Setelah kita dapatkan ini, kemudian apa? Katanya di flowchart yang tadi kita tentukan apa? Parameter-parameter yang diperlukan di SA itu ya. Nah, ini penentuan parameter ini ya. Tentuan parameter apalagi ini temperatur awal. Nah, sebenarnya nggak ada ketentuan nih, tidak ada ketentuan berapa besarnya parameter awal ya. 1000 kah, 2000 kah, gitu kan. Ya. Tapi di sini ada beberapa penelitian gitu ya, beberapa penelitian yang menyatakan bahwa katanya menjadikan nilai fungsi tujuan sebagai temperatur awal cenderung lebih baik gitu kan dibandingkan menentukan secara sembarang ya. Jadi di sini temperatur awalnya adalah fungsi tujuan awal yang tadi 1992,201 meter ya. Kita menjadi misalnya di sini satuannya Celcius misalnya ya. Temperatur akhirnya stop saat kita tentukan ini. Ini bebas juga ya. Kita stopnya bebas. Di kasus ini kita tentukan 1% gitu ya. Ini metaheuristik ini banyak yang sembarangnya itu ya. Ini kalau ada skripsi ini yang penguatnya ini nih yang akan ditanyakan seperti ini. Kenapa temperatur akhirnya 1%? Kenapa enggak 2%? Kenapa enggak 3%? Itu harus ada jawabannya itu ya. Misalkan berdasarkan based on penelitian orang lain, saya itu bisa Anda pakai. Nah, ini temperatur akhir ini ya, 1% dari ini ya, 1%-nya dari ini. Oke, laju pendinginannya Anda ambil 0,9 gitu. Pak dari mana 0,9 sembarang gitu ya. Anda mau 0,2, 0,3 tadi ya, ada trade off antara kalau laju pendinginannya kecil berarti lambat dia mendinginkan, tapi kalau besar seperti ini dia cepat turunnya itu ya. Nah, ini sembarang ya. Tapi tetap kalau sembarang Anda tetap perlu dasar gitu ya. Umumnya dasarnya adalah penelitian sebelumnya itu ya. Operator pertukaran kita pakai ini ya. Round 1 plus R N-1 gitu ya. Berarti penghentiannya ini jika suhu kitanya T aksen sudah lebih kecil dari suhu akhir. Suhu akhir kita adalah ini. Nah, ini 19,992 gitu ya. Oke. Oke, sekarang berikutnya adalah apa nih? Kita bangkitkan bilangan
random ya, bilangan random 01. Ya, ini contoh sudah dibangkitkan bilangan random ya. Bilangan random 01, contoh bilangan random yang akan diambil ini Anda ambil dari kolom ini. Untuk kasus ini ambil dari kolom ini. Itu ya. Jadi gimana cara penggunaan bilangan random? Setelah Anda bangkitkan bilangan random dan ini ada beberapa kolom, Anda pilih nih kolomnya. Pak, saya mulai dari kolom 2, boleh. Setelah itu Anda ambil ini ke bawah. Dan itu kemana Pak? Berikutnya, random berikutnya. Jangan ke sini, tapi ya udah. Kalau Anda kolom ini, Anda harus berurutan gitu ya. Nggak boleh ngacak gitu ya. Dari sini ke sini nggak boleh gitu ya. Pak, saya dari satu aja Pak, supaya rapi ya nggak apa-apa. Tapi Anda ke bawah ini ya. Ke bawah terus Anda pakainya. Terus sampai habis. Baru berikutnya Anda pilih kolom lagi. Pak, saya mau kolom kedua aja. Ya terus, oke ke bawah. Ya. Jadi setelah Anda pilih kolom, Anda ya berurutan ke bawah ya. Ya cara ya bilangan random Anda bisa pakai Excel ya. Anda pakai Excel misalnya. Dan Excel. Nah ini misalnya Excel ya. Anda tinggal bangkitkan sama dengan apa? 10 ya. Kurung buka, kurung tutup. Nah ini bilangan random langsung defaultnya 01 itu ya. Antara 01, Anda tinggal tarik. Nah, cuman permasalahannya bilangan random ini, saya tarik seperti ini. Nah, permasalahannya dia akan selalu berubah itu ya. Lihat ini 0,3067 gitu ya. Saat kita tarik lagi misalnya ya. Oh, berubah lagi. Oh, berubah lagi gitu kan. Nah, ini pusing nih kan. Jadi gimana ya, Anda copy aja. Setelah Anda dapatkan, oh ini bilangan random saya, copy, Ctrl C gitu ya. Copy gitu ya. Setelah itu Anda paste value gitu ya. Nah ini. Tuh. Ini yang tadi, ini udah berubah lagi, gitu kan? Anda pakai bilangan random ini. Terserah mau mulai kolom yang mana itu ya. Oke ya. Misalnya contoh ini mulai dari sini nih 0,811 gitu ya, dan seterusnya itu ya. Oke. Baik, berikutnya. Nah ini contoh urutan sebelumnya seperti ini ya. Fasilitasnya ada berapa? Ada 6 ya. Ada 6 fasilitas, ada atau 6 departemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti ini layoutnya. Ya, simpelnya seperti ini. Nah, Anda pakai rumus ini. Ron 1 plus R N min 1. N ini adalah jumlah departemen, ada 6. 1 plus bilangan random. Randomnya adalah ini 0,0811 mana? Nah ini tuh kan. 0,811,014, kemudian 0,4812 dan 0,08 sama 0,481. Ini dibulatkan ke atas menjadi 1. Ini dibulatkan ke atas menjadi 3. Artinya apa? Departemen 1 tukarkan departemen 1 dan 3 ya, antar departemen 1 dan 3. Jadi 1 yang asalnya di sini dipindahkan ke 3 ya, ini. Ini jadi berubah ya. Nah, ini karena ini random, ini bisa jadi Anda gini, Pak, Pak, saat saya hitung P1 sama dengan 1, Pak. Kemudian saat saya hitung P2 ternyata 1 lagi, Pak. Ini gimana? Masa 1-1, Pak? Anda cari lagi P2, P berikutnya. Gimana P berikutnya, Pak? Misalnya Anda ambil lagi bilangan random ke bawahnya gitu kan. Random lagi gitu ya. Saya di sini dapat 4. Oke, berarti 1 dan 4 tukarkan gitu ya. Nah, setelah ini ditukarkan antara 3 dengan 1, artinya apa? Di sini ada perubahan. Perubahan ini akan merubah juga ke jarak gitu ya, distance ya.
Nah, ada perubahan jarak artinya Z-nya akan berubah gitu ya. Ya. Nah, layoutnya menjadi seperti ini ya. Setelah kita menukarkan 1 dengan 3 gitu ya. Artinya gimana? Kita harus menghitung lagi jarak. Anda kemarin sudah tahu ya, untuk menghitung jaraknya Anda harus tahu misalnya awalnya Anda di sini dulu 0,0 gitu ya. Saat kita belajar apa? Craft ya. Kemudian Anda harus tahu titik tengah dari ini, jaraknya bisa pakai rektilinear, euklidean, terserah gitu ya. Tergantung dari material handling yang kita pakai. Kalau tidak kotak berarti harus pakai momen ya, sebagai misalnya di sini sini gitu ya. Nah, setelah Anda tahu jaraknya, nah ini jaraknya misalnya. Ini sudah ada jaraknya ya. Permulaan 1, fasilitas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini lebih ya. Oke, ini contoh lah ya. Ini contoh kita dapatkan T-nya ini adalah Z aksennya adalah ini. Total jaraknya 2363,502 meter. Ya. Nah, kita bandingkan Z aksen ini dengan Z awal. Tadi Z awalnya berapa? Ribuan ya. Nah, ini Z awal kita itu sama dengan temperatur awal gitu ya. Ini temperatur awal, ini Z-nya, ini Z aksen kita. Ternyata apa? Z aksen kita lebih besar daripada Z awal. Gimana? Artinya tidak lebih baik, malah lebih buruk. Gimana? Tolak nggak? Ya, yang tadi kalau Anda lihat lagi di flowchartnya, kalau keadaannya seperti ini, kita tidak bisa langsung tolak. Kita harus hitung dulu apa probabilitas penerimaan. Kalau Z aksen lebih kecil dari Z, ini kita langsung terima gitu ya. Tapi saat Z aksen lebih besar dari Z, kita tidak langsung tolak, tidak langsung tolak. Kita harus hitung dulu ini probabilitas penerimaan. Dengan rumus ini P sama dengan apa epsilon min ya, delta Z ya dibagi dengan T. Delta Z ini Z aksen, dikali Z sekarang, T-nya ini adalah T awal ya, ini masih ini eh, berapa? Sama itu dengan Z ya, T sama dengan epsilon pangkat ini min 0,18 ini misalnya ini ya 0,8 gitu ya. Nah, ini Anda bandingkan gitu ya. P ini Anda bandingkan dengan apa? Bilangan random lagi. Jika P lebih besar dari R apa? R kecil ya. Terima itu ya. Terima Z aksen walaupun lebih jelek. Anda cek berapa bilangan randomnya yang sekarang. Balik lagi bilangan random mana? Nah ini bilangan random ketiga adalah 0,1778. Nah ini bilangan randomnya adalah 0,1778. Ternyata probabilitasnya kan ini 0,8. 0,8 lebih besar daripada R. Keputusannya terima solusi baru, tetapkan Z aksen sebagai Z untuk iterasi selanjutnya walaupun lebih jelek gitu ya. Tuh ya. Anda menghitung ini pun bisa di Excel ya. Epsilon ini kan bisa coba kalau di Excel itu berapa itu epsilon berapa? Sorry. Ini ya.
Ini berarti kan sama dengan epsilon T EXP ya. Nah, ini pangkat min 0, berapa? 18638. 0,829. Nah, itu sama ya. 0,8299 deh. Oke. Iterasi selanjutnya apa? Anda turunkan suhu ya, T-nya. T aksennya menjadi ini. Nah, ini hati-hati nanti untuk probabilitas Anda pakai T-nya ini jadi ya. Karena sekarang suhunya udah menjadi ini. Tetapkan T untuk iterasi selanjutnya. T ini sudah lebih kecil nggak dengan CF? Ternyata ini masih lebih besar dari CF. CF itu temperatur akhir ya. Berapa? 19 kalau nggak salah ya. Nah, ini 1% lah teman-teman. Artinya Anda harus lanjut ya iterasi berikutnya. Lanjut. Ini resume nih. Ini resume perhitungan ya. Resume perhitungan tadi Anda tetapkan dulu temperatur T dan Z Anda sudah hitung. Kemudian tukarkan ini 1 dengan 3. Langkah 2 Anda hitung layout baru setelah ditukarkan. Kemudian ternyata si ini lebih jelek nih daripada ini dari Z awal, tapi Anda hitung probabilitas penerimaan ini ternyata probabilitas penerimaan lebih besar daripada bilangan random. Terima solusi baru gitu ya. Angka 4 perbarui Z. Perbarui T. Terus selanjutnya. Oke, selesai. Terus ya. Sampai selesai. Baik. Itu mungkin dari saya ya. Untuk SA. Berikutnya GA ya. Baik, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.